Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita menyandarkan kehidupan kita dengan tuntunan campur tangan kuasa Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bersyukur kami atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terlebih-lebih kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sertai dan berikan kami hikmat, supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Dan dari perikop ini saya mau mengambil judul dengan manusia batiniah yang diperbaharui. Dan ayat yang menjadi pokok pembahasan kita terdapat pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan fisik ternyata tak selamanya selaras, sebanding, berimbang lurus dengan kekuatan batiniah seseorang. Inilah yang menjadi dasar yang hendak Paulus berikan sebagai nasihat tentang kunci kekuatan dalam dirinya, di mana Paulus tidak tawar hati meskipun manusia lahiriahnya semakin merosot. Paulus tidak khawatir karena dia memiliki keyakinan bahwa manusia batiniahnya justru semakin lama semakin diperbaharui, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, pelayanan kita sebagai orang percaya adalah pelayanan yang ditujukan demi Kristus dan demi gereja, tubuh Kristus. Pelayanan kita ini ternyata bisa mendatangkan penderitaan bagi manusia lahiriah kita, manusia fisik kita. Dan Paulus menyadari bahwa manusia lahiriahnya dari hari ke hari akan bertambah merosot dengan tantangan penderitaan yang dia hadapi. Tetapi hal ini tidak membuat dia tawar hati karena penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita bisa melihat apa sih yang dimaksud yang membuat dia tawar hati. Tawar hati itu kebanyakan orang mengartikannya dengan penderitaan itu bisa membuat dia hilang semangat, hilang minat. Dia tidak lagi berantusias, dia tidak lagi bernafsu, dia tidak lagi peduli, membuat dia apatis. Tawar hati itu bisa membuat hatinya dingin dan seterusnya. Dan siapapun dapat mengalami kondisi yang seperti ini karena penderitaan, tantangan, beratnya kehidupan yang dialami. Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dialami demi Kristus dan demi melakukan penginjilan bagi gereja bisa membuat pertumbuhan dan memurnikan manusia batiniah dia. Sebab dengan yakin dia bahwa Roh Kudus dan Kristus turut bekerja dalam kehidupan batinnya. Rasul Paulus tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan pelayanan ketika dia melakukan penginjilan bagi Kristus. Sebab dia menyadari bahwa penderitaannya adalah untuk kemuliaan bagi Allah, bagi gereja, dan bagi kemuliaan kekal yang dia akan terima kelak. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Paulus yang lebih penting justru adalah manusia batiniah atau yang kita sebut dengan manusia rohani, yang dari hari ke hari kerohaniannya harus semakin bertumbuh, bertambah, dikuatkan. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan di dalam segala tindakan kita. Memiliki pikiran Tuhan maksudnya adalah memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki yang baik yang kita lakukan, yang berkenan dan yang sempurna, bukan menurut pikiran kita tetapi menurut penilaian Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka masalah-masalah yang kita hadapi pun akan terlihat berbeda jika kita melihatnya dari sudut pandang Allah, sudut pandang kekekalan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 17 dan ayat 18. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini, sebagai manusia tentu kita hanya bisa melihat apa yang kelihatan dan selalu menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang nyata, yang nampak. Tetapi bagi Paulus, manusia bukan hanya mampu melihat apa yang nyata, tetapi harus juga bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya bersifat sementara dan akan berlalu, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Karena itu, kita harus mengejar yang kekal itu. Sinar kemuliaan yang melingkupi Paulus membuat dia selalu rindu akan nilai kekekalan hidup itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka bagaimana kita merespon dari dalam batin kita adalah supaya kita terus semakin percaya atau semakin bergantung kepada Allah dalam setiap pelayanan kita. Bukan bergantung kepada kekuatan manusia, kekuatan fisik kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah karya Roh Kudus dalam penderitaan inilah yang membuat jiwa dan roh kita selalu diperbaharui dari hari ke hari. Tubuh jasmani kita dapat menjadi lemah, tetapi kita dapat melatih tubuh rohani kita untuk terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita tetap segar, sehingga kita tetap bersuka cita, sehingga kita tetap menaruh pengharapan kita, keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita, memberikan kita tuntunan dan semakin bersemangat dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di mana meskipun oleh karena beratnya penderitaan, pelayanan, bahkan kesaksian tugas pelayanan yang kami lakukan, tetapi kami meyakini bahwa manusia batiniah, manusia rohani kami dituntun oleh Roh Kudus, dikuatkan dan senantiasa diperbaharui. Teguhkan kami ya Bapa, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.